warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Lia Ambarwati, NPM 1901010044, nomor urut D126. Di sini saya akan menjawab beberapa soal mengenai UTS mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Langsung saja soal pertama, yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Ada beberapa garis besar konsep ini. Yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Dalam bidang literasi misalnya, bila pada kurikulum sebelumnya siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca, dalam konsep asesmen kompetensi ini siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksikan maksud dan tujuan dari materi. Kemudian yang kedua, survei karakter. Pada konsep survei karakter ini, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang hasil belajar, namun juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei terhadap sekolah. Kemudian yang ketiga, perluasan penilaian hasil belajar. Suatu hal paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dinilai dari ujian nasional saja, namun pada hal ini menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan karena manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal. Kemudian yang keempat yaitu pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Kesiapan sumber daya manusia di Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam menghadapi persaingan di industri 4.0 ini. Khususnya di daerah 3T yang masih memiliki tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Soal yang kedua yaitu apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini. Perencanaan pembelajaran merupakan seperangkat rencana dan pengaturan kegiatan pembelajaran, media pembelajaran, waktu, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Perencanaan pembelajaran digunakan untuk memudahkan pembuatan persiapan pembelajaran dan memudahkan pengembangan pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif, dan menyenangkan. Perencanaan menjadi unsur yang sangat penting dalam manajemen. Dengan adanya perencanaan, segala rencana ke depan akan terstruktur dengan baik. Perencanaan sebagai penentu tujuan dan prosedur serta strategi pencapaian tujuan yang diterapkan. Dalam membuat rancangan pembelajaran merupakan tugas pendidik. Rancangan pembelajaran sebenarnya harus up to date, artinya harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena pada hal ini yang ditanyakan adalah era pendidikan 4.0, maka sebelum rancangan pembelajaran dikembangkan, yang harus dikembangkan adalah sumber daya manusianya. Dalam hal ini, sumber daya manusianya adalah guru. Jika guru sudah mumpuni dalam hal teknologi, selanjutnya perlu diperhatikan juga yaitu kelengkapan fasilitas teknologi yang sudah ada di sekolah.
Jika semua sudah mumpuni, barulah rancangan pembelajaran itu dibuat dengan baik. Rancangan pendidikan Al-Quran dan Hadis pada era pendidikan 4.0 ini adalah dengan memanfaatkan teknologi sebaik mungkin agar dapat menarik perhatian peserta didik. Misalnya membuat video tentang sejarah turunnya ayat Al-Quran atau asbabun nuzulnya, atau dengan menyajikan gambar-gambar yang ditampilkan dengan proyektor yang kemudian peserta didik mengamatinya dengan seksama gambar tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.01 ini. Penggunaan strategi pembelajaran Al-Quran hadis harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Hal ini antara lain yaitu yang pertama, guru memberikan blended learning, yaitu strategi pembelajaran yang memadukan sistem pendidikan tradisional dan modern. Guru membagi pertemuan pembelajaran menjadi dua kelompok, yaitu 80% menggunakan sistem tradisional dan 20% menggunakan sistem online. Blended learning merupakan solusi pendidikan Islam, tentu dengan modifikasi hal tertentu yang memihak kepada khasanah pendidikan Islam yang telah lama hidup dan berkembang di masyarakat. Kemudian yang kedua, peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari solusi di web-web yang berisi konten pendidikan agama Islam yang sudah terpercaya kebenarannya. Kemudian, dalam pengumpulan tugas, peserta didik dapat mengirimkan tugasnya tersebut melalui email. Kemudian yang ketiga, guru menggunakan strategi pembelajaran web-based learning, merupakan salah satu jenis pembelajaran yang dapat digunakan dalam computer-based instruction atau computer-assisted instruction. Kemudian yang keempat, guru melakukan pembelajaran dengan sistem online, yaitu dengan memantau aktivitas dan memberikan arahan kegiatan positif peserta didik di sosial media, sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan teknologi yang begitu pesat dan dapat mengurangi pengaruh negatif dari canggihnya teknologi pada saat ini. Kemudian pertanyaan keempat yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0 ini. Media pembelajaran sendiri merupakan sarana yang digunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran. Media pembelajaran pada mata pelajaran Al-Quran hadis merupakan upaya guru dalam melakukan pembelajaran Al-Quran hadis secara optimal agar tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai dengan cara tepat dengan menggunakan media pembelajaran yang benar dan menarik minat belajar siswa. Dalam pendidikan era 4.0 ini, pengembangan media pembelajaran Al-Quran hadis dapat menggunakan grup WhatsApp, karena WhatsApp itu mudah, simpel, dan tidak membutuhkan paket kuota yang besar. Melalui akun WhatsApp, pembelajaran berlangsung dengan optimal karena mahasiswa dan dosen dapat berkomunikasi dan berbagi file PowerPoint, file Microsoft Word, JPG, voice note, video, dan link sumber belajar lainnya. Namun dapat juga menggunakan e-learning yang mana di dalamnya memuat tempat presensi materi, bisa berupa soft file ataupun video, tempat diskusi, dan juga tempat pengumpulan tugas, sekaligus sehingga peserta didik dapat mengulang materi yang sudah diberikan dan juga mengerjakan tugas kapanpun sesuai waktu yang ditentukan, sehingga peserta didik dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Salah satu pengembangan lainnya yaitu bisa juga melalui pembuatan tugas video yang mana dalam pembuatannya itu memerlukan konsentrasi di depan layar, mengedit video, dan pembuatan video sekreatif mungkin. Kemudian pertanyaan yang terakhir atau kelima yaitu
Apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19 ini? Evaluasi pembelajaran merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam setiap pembelajaran, karena hal ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran. Oleh karena itu, evaluasi mutlak dilaksanakan oleh para pendidik. Mata pelajaran Al-Quran Hadis merupakan mata pelajaran yang digunakan untuk mengetahui kepribadian Muslim yang beriman dan bertakwa bertakwa. Oleh sebab itu, maka perlu adanya alat ukur yang berfungsi sebagai penilaian sudah sejauh mana kadar pemahaman anak didik terhadap materi pelajaran atau kognitif. Di samping itu juga untuk mengetahui tingkat perubahan anak didik terhadap afektif dan psikomotoriknya. Al-Quran Hadis juga merupakan bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran sehingga mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan, menyalin, dan menghafal ayat-ayat yang terpilih, serta dapat memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pendalaman dan perluasan kajian dari pelajaran Al-Quran Hadis ini. Namun, dengan mewabahnya virus corona atau COVID-19 ini di awal tahun 2020, telah menciptakan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dan perlu menjaga jarak dalam interaksi sosial atau social distancing, karantina, dan isolasi, sehingga setiap individu yang rentan tidak akan terkena virus. Dalam keadaan darurat pandemi COVID-19 ini, pembelajaran model BDR atau belajar di rumah yang dianjurkan oleh pemerintah menjadi solusi terbaik. Pembelajaran bisa menggunakan WhatsApp Group dan aplikasi Google Form yang sekiranya memudahkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi. Namun masih ada saja kendala yang terjadi dikarenakan ada beberapa siswa yang tidak memiliki HP Android dan pulsa data untuk mengakses internet. Selain itu, peserta didik terkadang tidak terlalu fokus dengan materi yang disampaikan karena terpengaruh dengan game-game yang lebih menarik. Serta dalam proses penentuan nilai dalam hal kemampuan membaca Al-Quran dengan fasih dapat menggunakan video call melalui WhatsApp. Akan tetapi, hal ini memerlukan waktu yang cukup lama dan kuota internet yang sangat banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.